Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi kita masih di pembahasan nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu. Pembatal-pembatal tauhid dan hal-hal yang mengurangi tauhid. Kemarin kita sudah jelaskan tentang jenis-jenis dalil tentang syirkun akbar. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah selain syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Baik. Kemudian syirkun akbar terbagi 4 jenis. Yang pertama syirkud dakwah atau syirik dalam doa. Yang kedua syirkun niyah, syirik dalam niat atau al-iradah, ya, keinginan. Baik. Kemudian syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, dan yang terakhir syirik dalam al-mahabbah, ya. Syirik dalam al-mahabbah. Baik. Maka syirik dalam mahabbah, ya. Nah, syirik dalam mahabbah itu ketika seseorang lebih mencintai makhluk, ya, dibanding cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya tidak akan bisa seseorang merasakan manisnya iman sampai dia memiliki tiga perkara dalam dirinya. Salah satunya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Seseorang tidaklah dia mencintai, ya, orang lain, tidaklah dia mencintai orang lain kecuali cintanya itu karena Allah. Nah, seperti itu. Ya. Wa an yuhibbal mar'a, dan seseorang mencintai orang lain la yuhibbuhu, dan dia tidak mencintainya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syirik dalam mahabbah, syirik dalam cinta atau al-ishq, ya, al-ishq. Dan seseorang tidak bisa merasakan manisnya iman sampai dia mencintai orang lain, tidaklah cintanya tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Misal suami cinta kepada istrinya, cintanya ini harus didasari dengan cinta karena Allah. Misalnya suami menafkahi istrinya, maka dia timbulkan dalam hatinya, saya menafkahi ini berdasarkan perintah Allah, kewajiban dari Allah ini, saya menafkahi ini. Bukan hanya sekedar oh iya sudah dapat rezeki kasih saja begitu, hanya sekedar kebiasaan saja. Itu nanti pahalanya kurang. Bisa jadi mungkin tidak dapat pahala, cuma kebiasaan. Sama kayak antum misalnya biasa duduk di depan minum kopi begitu, tidak diniatkan apa-apa. Sama begitu juga. Antum setengah mati kerja, capek-capek berkumpul uang, baru antum kasih, cuma tidak ada muncul niat dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah ya istri-istri kalian dengan perkara yang baik, dengan ma'ruf. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik kepada istri, kepada anak, munculkan itu perasaan cinta. Oh ini saya mau belikan saya punya anak ini mungkin snack, ya. Tapi ini uang ini pas-pasan ini, baru mau belikan ini anak snack. Kasih timbul, ya Allah, mudah-mudahan ini yang pemberat amalan yang berat, yang berat besar pahalanya nanti. Kalau saya belikan ini, seperti itu.
Nah, kadang kita sudah jadi seperti kebiasaan karena hari-hari mungkin belikan anak-anak snack itu, ya sudah kebiasaan sudah. Padahal itu pahala yang besar itu. Ya. Mana yang lebih besar, ikhwan? Saya mau tanya, mana yang lebih besar? Antum bersedekah kepada keluarga atau kepada orang lain? Kepada keluarga. Yang herannya sekarang ini, ada orang, sebagian orang ya, tapi itu kebaikan juga. Tapi yang namanya mukmin itu selalu mau cari yang di atas dia, pahalanya yang di atas. Jadi dia itu rutin sedekah nasjum. Antum nasjum? Nasi Jumat. Rutin dia sedekah nasi Jumat untuk orang jamaah di masjid. Tapi apa? Orang tuanya kadang kelaparan, kadang orang tuanya ini tidak ini pas-pasan. Harusnya yang lebih utama itu orang tuanya dulu. Kalau sudah terpenuhi semua, baru sedekah di luar, seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita misalnya lihat orang kan, tidak mungkin ada orang ya, tidak jaga basumbang ini orang ini, padahal dia ini mungkin orang kaya atau apa. Boleh jadi mungkin dia fokus ke keluarganya dulu, seperti itu. Orang-orang yang basumbang ini jangan juga kita bilang, dia ini cuma jaga basumbang terus, dia fokus sama keluarganya. Tidak, jangan juga seperti itu. Siapa tahu mungkin sudah keluarganya sudah terpenuhi semua, seperti itu. Pahamin ya yang saya maksud? Dan di antara trik syaitan, dalam menjauhkan seorang mukmin itu dari hal-hal yang utama itu, ya dengan dia menghiasi amalan yang mafdul, itu lebih dia perbagus hiasannya, amalan yang mafdul daripada amalan yang afdol. Kalau afdol itu dianggap biasa-biasa, dia kasih hiasi biasa-biasa saja. Bersedekah sama orang tua, bantu orang tua, keluarga, saudara mungkin kan, biasa-biasa aja. Bodoh, orang sama satu rumah dan orang, saya baku dekat begitu kan. Tapi kalau orang yang jauh, dihiasi bagus sekali. Kalau antum bantu ini kan nanti antum begini terpandang di masyarakat seperti ini. Syaitan pekerja itu. Dapat pahala, tapi tidak lebih besar daripada pahala yang afdol. Nah, kemudian ya itu berkaitan dengan syirik mahabbah ya, syirkun al-mahabbah. Baik, insyaallah kita dengan minta pertolongan kepada Allah kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu syirkun asghar. Tafadhol. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu hafizallah, wan naw' tsani syirkun asgharu wa huwa riya'u wad dalilu wa huwa ar-riya'u wad dalilu alaihi qaulu ta'ala faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wan naw' tsalisu syirkun khafiyyun wad dalilu alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam asyirku fi hazil ummati akhfa min dabibit namli ala as-safati saudai fi zulmatil laili wa kafarratuhu qaulu sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min zambil lazi la a'lamu. Wal kufru kufrani, kufrun yakhruju minal millati, kufrun yukhriju minal millati wa huwa khamsatu anwa'in. Anwa'ul awwalu kufru takzibi wad dalilu alaihi qaulu ta'ala wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba aw kazzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannam maswal lil kafirin.
An-naw tsani kufrul istikbari wal ibai ma tasdiqi wad dalilu alaihi qauluhu wa iza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. An-naw tsalisu kufru syakki wa huwa kufru dhanni wad dalilu alaihi qaulu ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imata wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqa min turab. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. An-naw'ur rabi'u kufrul i'radi wad dalilu alaihi qaulu ta'ala wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. An-naw'ul khamisu kufrun nifaqi wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita masuk ke jenis yang kedua. Wan-naw tsani syirkun asgharu, syirik asghar. Wa huwa riya'u. Jadi langsung dia datangkan contohnya bahwa syirik asghar itu riya, berarti secara umum riya. Masuk juga di dalamnya apa? Sum'ah. Ya, kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar, ya. Kalau sum'ah ingin didengar. Misalnya kalau riya itu dia memperbagus amalannya, memperbagus bacaan Qur'annya supaya orang lihat, ya. Taib, atau ya seperti itulah, ya. Dan di zaman sekarang ini ya, agak sulit untuk menjaga suatu amalan, susah karena adanya sosial media. Semua orang ya, melakukan sesuatu diposting, ya. Tapi yang kita harus lakukan harus husnuzon. Barangkali dia untuk apa? Untuk syiar. Itu untuk syiar. Adapun kita ya tergantung hatinya kita. Kalau antum ada Ustadz pernah mengatakan, dia bilang kalau misalnya antum posting itu antum tidak rasa ini dengan hatinya antum, ya sudah silakan posting. Jadikan itu syiar. Tapi kalau antum rasa hatinya antum, aduh kalau saya posting ini orang semua lihat, orang semua kasih jempol atau orang semua apa, ya lebih baik jangan, kata itu seorang ustadz begitu. Tidak ada masalah, ya posting, tapi tinggal di hati, masalah hati. Taib. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, falyamal. Apa itu? Nah, jawab syarat ya, jawab syarat. Itu apa? Lam apa itu namanya? Falyamal. Lamukai. Lam apa? Lam amar. Yang menjazamkan. Lam amar. Maka hendaklah dia mengamalkan amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah ini lihat di tafsir ya. Dibilang di sini, Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya anak ini manusia juga seperti kalian. Yuha ilayya anna ma'budakum bihaqqin ma'budun wahidun.
telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian itu yang hak hanya satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa huwallahu, dan dia adalah Allah. Faman kana yakhafu liqa'a rabbih falyamal amalan. Perhatikan, siapa yang takut atau siapa yang takut perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan muwafiqan li syar'ihi. Hendaklah dia mengamalkan amalan yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau dari ucapan ini ya, kita mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya ya. Orang yang mengamalkan yang bukan sesuai dengan syariat berarti dia tidak takut kepada Rabb-nya. Nah itu. Ini kan dia bilang, siapa yang takut kepada Rabb-nya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang muwafiqan li syar'ihi, yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasul. Pemahaman terbalik dari ucapan ini bahwasanya orang yang mengamalkan amalan yang tidak disyariatkan, pada hakikatnya mereka bukan orang yang takut kepada Rabb-nya. Paham ini? Ya, taib. Mukhlishun fihi li rabbih. Ini juga dalam keadaan apa? Dia ikhlas mengamalkan amalan tersebut untuk Rabb-nya. Berarti apa? Kalau orang tidak ikhlas, berarti dia tidak takut kepada Rabb-nya, atau dia tidak berharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Kalau dia tidak ikhlas, sedikit-sedikit foto, sedikit foto ya. Tapi jangan langsung cap juga ya. Barangkali dia ikhlas, kita tidak tahu masalah hati ini ya. Nah, seperti itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam peribadahan dengan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam peribadahan. Nah itu. Baik, kemudian an-naus salis ya. Itu yang syirkun asghar, yaitu ar-riya ya, yaitu ar-riya. Kemudian an-naus salis yang ketiga, syirkun khafi, syirik yang tersembunyi ya, syirik yang tersembunyi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namli ala safatis saudai. Sofat batu kayaknya ini. Batu ya. Nah, perhatikan. Kesyirikan pada umat ini, kesyirikan yang terjadi pada umat ini akhfa, lebih tersembunyi, lebih tertutup dari apa? Min dabibin namli, dari semut yang berjalan di atas batu yang licin yang berwarna hitam. Fi zulmatil laili, di tengah kegelapan malam. Jadi perumpamannya itu dibilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik yang syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi ini, perhatikan ikhwan, syirik yang tersembunyi ini pada umat ini, Nabi SAW mengatakan, asyirku fi hadhil ummah, kesyirikan di umat ini akhfa, lebih tersembunyi, lebih halus, lebih tidak terlihat ya, dari apa? Dari semut semut yang merayap di atas batu yang licin yang berwarna hitam di tengah kegelapan malam. Karena kadang kesyirikan itu tersembunyi, tidak tahu, kelihatan dia semangat beribadah, dilihat tampak zahirnya, padahal sebenarnya dia ria, bukan ria, ada kesyirikan tersembunyi situ, supaya dipuji, supaya dia ingin ini, seperti itu ya. Tentunya ini Ana juga menyampaikan seperti ini, kita sama-sama berusaha ya, kawan. Bukan berarti anak juga bisa ini juga dari ini ya, kita berdoa mudah-mudahan bisa selamat dari hal ini. Taib. Lalu ada obatnya. Ada obat dari biar lolos dari ini. Wa kaffaratuhu, dan cara menghilangkannya ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku mengetahui. Wa ana a'lamu, posisinya sebagai apa itu? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku mengetahui.
Wa astaghfiruka minadz-dzambil ladzi la a'lam, dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. La a'lam kedudukannya sebagai apa kata? Baik, kemudian setelah menjelaskan itu, menjelaskan pembagian 3 jenis syirik. Jadi tidak ini ya, tidak berpanjang lebar di syirik apa ini? Syirik asghar dan syirik khafi ya. Kemudian wal kufru kufrani. Dan kekufuran itu ada 2. Ya. Kekufuran ada 2. Taib. Kufrun yukhriju minal millati. Yukhriju minal millati sebagai apa David? Sebagai sifat ya. Kufur yang mengeluarkan dari agama. Wa huwa khamsatu anwa'in. Dan dia ada 5 jenis. Yang pertama, an-nau'ul awwalu kufrut takdzibi. Ya. Baik, kufrut takdzibi artinya kekufuran dalam hal mendustakan. Kekufuran dalam hal mendustakan. Wa dalilu alaihi, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah? Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan kebenaran, lamma ja'ahu, ketika kebenaran itu mendatanginya. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah di dalam jahannamlah tempatnya orang-orang yang kafir itu? Nah, ini pertanyaan, tunggu ya, kita lihat dulu. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah membuat kedustaan dan menisbatkan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya. Misalnya, oh ini datang ke kuburan kan? Oh ini nanti bisa, ini juga ini. Bisa ambil faedah, ambil anu dari sini. Syafaat begitu. Itu membuat-buat kedustaan ya. Au kadzdzaba bil haqqil ladzi ja'ahu bihi rasuluhu, atau mendustakan kebenaran yang datang dari Rasul. Ya. Sampai sama dia hadis, dia lawan dengan akalnya. Ayat sampai dia lawan dengan akalnya. Ini mendustakan kebenaran. Kufur takdzib, ya. Kekufuran dalam hal pendustaan. La syakka anna fi jahannama maskanan lil kafirin. Tidak diragukan lagi. Ya. Bahwasanya tempat tinggalnya orang-orang kafir itu langsung dicap ini ya, dalam ayat ini langsung dicap bahwasanya mereka yang mendustakan ayat-ayat Rasul dan juga membuat-buat kedustaan atas Allah, langsung dicap sebagai orang-orang yang kafir. Taib wali amsalihim, dan yang serupa dengan mereka. Taib. Tapi tentunya jangan langsung main ini ya. Langsung misalnya antum sampaikan hadis kepada teman antum, baru dia menolak begitu. Ya, antum sampaikan baik-baik, langsung tiba-tiba dia menolak karena kejahilannya, jangan langsung main cap, mau kafir antum ini, jangan begitu juga. Jadi tidak sembarang ya, tidak sembarang kita langsung. Adapun hukum perbuatan seperti itu ya mengantar kepada kekafiran. Paham ya? Taib. Kemudian yang kedua, an-nausani kufrul istikbari wal ibai ma'at tasdiki. Ya. Kekufuran karena kesombongan dan berpaling. Kekufuran karena kesombongan dan berpaling, bersamaan dengan itu dia membenarkan. Dia benarkan, cuma karena sombong dia berpaling, dia sombong. Dari adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun bersujud illa iblisa. Taib, iblisa sebagai apa di situ? Taib. Jadi iblisa itu sebagai mustasna minhu. Ahsan. Taib. Maka malaikat pun sujud kecuali iblis, ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya.
Iblis ini aba wastakbar, berpaling dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang kafir atau dia termasuk golongan yang kafir. Itu namanya kufrul istikbar. Siapa juga ini termasuk kufur istikbar? Fir'aun, Hasan. Nah, itu masuk kufur istikbar, menyombongkan diri. Dan ukuran sombong itu apa? Tidak menerima kebenaran, dan apa? Balik ke atas lagi itu, tidak menerima kebenaran itu, yang di atas tadi, kadzdzaba bil haq. Tidak menerima kebenaran dan apa? Dan meremehkan orang lain. Itu sombong, definisi sombong. Taib, an-naus tsalits kufru syakki. Ini sudah dibaca tadi Pak Fer ya? Sudah ya, semua ya. Taib. Kufur apa? Yang dengan sebab dia ragu ya. Kufur dengan sebab dia ragu. Wa huwa kufru dzanni, dan ini kufur dzan. Ya, kufur dzan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Baik, minta tolong dibacakan dulu terjemahannya. Artinya sudah. Pada khalanya. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini." Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?" Taib. Jadi itu, ya. Taib. Jadi di antara di dalam surat Al-Kahfi itu ada sekitar kalau tidak salah 4 atau 5 kisah dikisahkan situ. Salah satunya ini tentang kisah dua orang ini yang memasuki kebun itu. Ya. Yang satu beriman, yang satu kufur. Namun kebunnya itu dihanguskan, dibinasakan. Taib, maka di sini masuk dia kufur syak, kufur zon, ya, masuk ke dalam kufur zon. Dia menyangka ya, sangkaannya. Taib, kemudian masuk ke bagian 4. Ini yang 4 ini. Kufrul i'rad, ya. Kufur karena apa? Berpaling, ya. Kufur karena berpaling. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya. Dan orang-orang yang kafir itu dari apa yang diperingatkan kepada mereka mu'ridun, mereka berpaling. Termasuk juga itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Bagaimana lanjutannya? Arif. Kemudian yang kelima, kufrun nifaq. Tunggu, sebelum masuk yang kelima, saya mau sampaikan juga terkait kufrul i'rad ini. Di antara contohnya itu ada orang yang misalnya di suatu negeri dia di dalam negeri itu sudah ada tersebar ilmu, ya, misalnya majelis ilmu, ya. Namun dia berpaling, dia tidak mau hadir ke majelis ilmu, ya. Sampai akhirnya dia dengan keadaannya seperti itu sampai dia jadi kufur. Tidak mau dia menghadiri majelis ilmu, tidak mau dia datang ke majelis seperti itu. Kebenaran sudah sampai ini, sudah datang, tapi dia berpaling dari kebenaran itu. Misalnya orang arahkan, coba datang ke sana antum kan mau cari kebaikan, datang ke sana. Tapi dia apa di sana itu? Wahabi. Ya, seperti itu. Contoh saja ini. Dia berpaling, dia tidak mau dia. Akhirnya dari berpalingnya itu dia tidak tahu ilmu, ya. Akhirnya dia terjatuh dalam perkara kekafiran, hal-hal yang mengantarkan kepada kekafiran. Ini masuk dalam golongan kufrul i'rad. Dia tidak mau berpaling, atau bisa dibilang juga berpaling al-i'rad
an dinillah, dia berpaling dari agama Allah. Itu. Masuk ke dalam pembatal keislaman. Insya Allah nanti kalau masuk pembahasannya ada itu. Salah satu contohnya itu. Sudah ada ini perkumpulan orang yang belajar agama, orang yang ini, tapi dia tidak mau, dia berpaling, tidak mau dia, tidak suka dia duduk di majelis, tidak suka ini. Sampai akhirnya apa? Dengan keadaannya seperti itu, jatuh dia dalam perkara kesyirikan atau kekafiran. Paham ya? Taib. Kemudian yang terakhir, kufur nifaq. Nah ini, ya, kekufuran karena kemunafikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Ya, surat Al-Munafikun. Demikianlah bahwasanya mereka itu beriman, kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka distempel. Ya, saya menerjemahkan dengan distempel ya. Maka dicap di dalam hati-hati mereka itu ya, kekafiran. Fahum la yafqahun, sementara mereka tidak memahaminya. Baik, kita lihat di tafsir. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian kita jadi itu ya, bahwasanya kufur itu terbagi dua. Yang pertama, kufur yang mengeluarkan dari agama. Ya, mengeluarkan seorang dari agama. Berarti kalau orang jatuh kepada kekufuran ini, dia keluar dari agama Islam. Yang pertama, kufur takdzib, mendustakan. Yang kedua, kufur istikbar, sombong. Yang ketiga, kufur karena ragu-ragu, syak. Ini ada juga penjelasannya di Nawaqidul Islam. Kemudian kufur i'rad, berpaling, ya, berpaling dari agama Allah. Dan yang terakhir, kufur nifaq, ya, kufur nifaq. Baik, kemudian lanjut, tafadhol. Siapa? Satria, kufur asghar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa kufrun asgharu la yukhriju minal millati wa huwa kufrun ni'mati. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala wa daraballahu mathalan qaryatin kanat وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَوْلُهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَأَمَّا النِّفَاقُ فَهُوَ نَوْعَانِ nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. Fa amal i'tiqadiyu fahuwa sittatu anwa'in. Takdzibur rasuli au takdzibu ba'di ma jaa'a bihi rasulu au bughdur rasuli au bughdu ma jaa'a bihi rasulu awil masarratu awil musarratu bin khifadi dinir rasuli awil karahiyatu lintisari dinir rasuli fahadhil anwa'is sittati sahibuha min ahli darkil asfali minan nari na'udzubillahi minasyiqaqi wan nifaqi wa amman nifaqul amaliyu fahuwa khamsatu anwa'in. Idza haddatsa kadzaba wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Saya koreksi yang tadi terkait yang apa ini? Ana yang keliru tadi ya. Al-masarratu itu bukan musarrah. Al-masarratu awil masarratu yang artinya gembira. Masarrah. Taib. Sekarang kita masuk ke kufrun asghar. Nah, kufrun asghar tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwa kufrun ni'mah. Ini adalah apa? Kufur nikmat. Ini kufur nikmat. Di antara kufur nikmat ya, yang paling banyak ya, di antaranya apa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dengannya adalah apa? Nikmat sehat dan
waktu luang. Nah, itu. Maka kapan saja orang yang sehat badannya tapi tidak diisi dengan ketaatan, lebih banyak main-mainnya, lebih banyak lalainya, pada hakikatnya dia kufur nikmat. Kapan saja orang yang memiliki banyak waktu luang, ya, tidak digunakan untuk hal-hal ketaatan, hal-hal yang bermanfaat, maka pada akhirnya dia kufur nikmat. Dan nikmat ini banyak sekali, ya, la tuhsa, tidak bisa dihitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sekiranya lautan, pohon-pohon itu dijadikan pensil, kemudian lautan dijadikan sebagai tintanya, tidak akan bisa dihitung dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masuk juga ini, ya, ini masalah nikmat ini perlu juga kita terus disinggung ini, khususnya diri kita, ya, diri kita, keluarga, ya. Kadang mungkin kita alhamdulillah Allah sudah kasih sehat, ya, kasih sehat, bisa melakukan ketaatan, bisa menuntut ilmu. Tiba-tiba mungkin dari segi makanan atau, ya, yang dimakan itu biasa-biasa saja, atau mungkin ini, itu harus kita bersyukur, ikhwan. Ya, banyak orang yang makanannya enak ini, tapi dia tidak diberi kenikmatan ilmu. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, wa khairul mawahibi al aqlu wa syarrul masaibi al jahlu. Tunggu saya tulis. Siapa yang tahu artinya? Arif tahu artinya? Iya, yang pertama apa artinya itu? Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan khairul mawahibi al-aqlu. Sebaik-baik pemberian, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah al-aqlu. Maksud al-aqlu di sini adalah apa? Al-ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Taib. Wa syarrul masaibi, dan seburuk-buruk musibah adalah seburuk-buruk musibah, malapetaka, kehancuran adalah apa? Kejahilan. Maka ikhwan, ya, meskipun mungkin torang, ya, pas-pasan torang pe kehidupan, Allah kasih torang ini nikmat belajar, nikmat ilmu, ya. Itu apa? Itu adalah nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu. Taib. Menyambut ucapan Ibnu Jama'ah ini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-ilmu mihnah. Ilmu itu adalah apa? Rizki, karunia, fadilah, nikmat, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Maka, ya, sebagian ulama mengatakan sangat aneh, ya, sangat aneh ketika ada seseorang yang memandang nikmat itu hanya sebatas makanan dan minuman yang dia santap, ya, hanya sebatas, ya, hal-hal yang duniawi. Padahal apa? Sebesar-besar nikmat itu ilmu, as-sihha, al-faragh, ya. Taib. Banyak orang ikhwan, banyak orang yang dia hidupnya itu luar biasa lah, ya. Tapi Allah tidak kasih nikmat dia itu. Nikmat ilmu itu Allah tidak kasih. Tidak dikasih dia. Ya, tidak dikasih. Tapi ada sebagian orang yang mungkin pas-pasan, ya, mungkin penghasilan per bulan itu, ya, secukupnya, ala kadarnya lah. Ya. Tapi Allah kasihkan dia nikmat ilmu, lupa semua itu. Kenapa? Kenapa dia lupa? Diberikan dia nikmat, didahulukan nikmatnya di dunia itu. Ya. Dahulukan nikmatnya di dunia, baru di akhirat nanti, ya, dijelaskan di dalam hadis, orang yang mendapatkan kesulitan, sulit sekali kehidupannya di dunia, ketika dimasukkan ke dalam surga, dicelupkan satu kali celup saja itu, ketika ditanya, apakah kau pernah merasakan kesulitan? Dia bilang, sama sekali tidak pernah. Surga ini. Coba orang yang sudah dia rasakan semua kenikmatan di dunia ini, la qadarullah, dia masuk neraka, dicelup sedikit. Apakah kau pernah merasakan kesenangan di dunia ini? Tidak pernah sama sekali. Dia lupa semua itu lantaran sudah dimasukkan ke dalam neraka itu. Baru dicelup itu, belum dikekal. Sementara di ayat-ayat dijelaskan, ya, mereka kekal dalam neraka. Maka banyak sekali ikhwan kufur nikmah.
Maka banyak sekali nikmat-nikmat yang harus kita syukuri ini ya. Ada mungkin orang yang dia itu mungkin anak istrinya sakit, contoh ya, anak istrinya sakit, tapi dia sehat. Fokusnya dia di sehatnya dia itu sebenarnya, bukan di anak istrinya yang sakit itu. Atau dia harus tanamkan dalam pikirannya, masih banyak orang yang lebih susah ini. Pasti ada orang yang lebih susah ini. Di kita para ulama itu ketika membahas masalah nikmat dengan musibah itu, pasti mereka bawa itu ungkapan selalu hadirkan dalam hati bahwasanya musibah yang kita hadapi saat ini itu lebih ringan daripada musibah-musibah orang terdahulu atau orang-orang yang hidup sezaman tapi yang dia tidak ketahui. Banyak yang lebih susah. Ya. Baik, maka kufrun asghar itu kufur nikmah ya, yang diantaranya kufur nikmah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dicari dulu surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan sebuah kampung atau negeri yang aman lagi tentram, rezekinya mendatangi kampung tersebut ya, melimpah ruah ke segala tempat. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah, maka mereka pun apa? Kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi an'um itu jamak ya. Di antara jamak dari nikmah. Berarti nikmatnya mereka ini lebih dari satu, banyak jamak ya. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Taib. Ayat yang lain, innal insana la zalumun kafar. Nah, ini pakai sigo inna ini. Sesungguhnya manusia itu pasti betul-betul suka zalim dan suka kufur, suka mengingkari. Penting juga ini kita ingatkan pada istri-istrinya kita. Ya, biasanya juga itu ibu-ibu itu yang paling kurang syukurnya. Paling kurang syukurnya, kurang bersyukur sama suami, ya, kurang bersyukur dibaiki sama suami. Kalau misalnya diumpamakan itu, para salaf terdahulu mengatakan, kalau seumpamanya suami ini berbuat 1000 dari awal dia nikah sampai tua, berbuat baik ini suami ini sama dia, tidak ada sedikit pun kesalahan suami ini, dibuat baik terus sama istri ini, dimuliakan terus. Ketika suami melakukan satu kesalahan, hapus semua itu 1000 itu, terhapus semua. Ya, taib. Makanya sebagian ustadz mengatakan, kalau kita berada di atas sunnah ini, ikut kajian, jangan pakai manhajnya perempuan. Manhajnya perempuan begitu. Ya. Seorang ustadz ini sudah kasih banyak kebaikan sama mereka, pas melakukan satu kesalahan, hapus semua kesalahannya ustadz itu. Ada seperti itu ya, pakai manhajnya perempuan. Taib. Kemudian kita masuk ke aman nifak ya. Kemudian nifak. Jadi setelah selesai pembahasan kufur ya. Selesai pembahasan kufur. Kufur ada 2, kufur akbar, kufur asghar. Kemudian terakhir, aman nifak fahuwa nau'an, nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. Ya. Taib. Nifaq i'tiqad dan nifaq amali. Nifaq i'tiqad ini yang mengeluarkan dari agama. Dan nifaq amali yang tidak mengeluarkan dari agama. Fa amal i'tiqadiyyu fa huwa 6 anwa'in. Nifaq i'tiqad itu ada 6 jenis. Nah ini. Ya, kalau ada timbul dalam hatinya kita seperti ini, cepat-cepat dihilangkan. Perasaan seperti ini. Karena ini nifaq i'tiqad yang mengeluarkan dari agama. Apa contohnya? Takdzibur rasuli, mendustakan rasul. Au takdzibu ba'di ma jaa bihi rasulu. Baik. Ma jaa bihi rasulu. Kahar sebagai apa itu kedudukannya? Baik. Au bugdur rasuli, atau apa? Benci kepada rasul. Jadi yang pertama mendustakan, yang kedua mendustakan juga ajarannya, atau benci kepada Rasul, atau benci kepada ajarannya, kepada syariatnya, kepada sunnahnya. Masuk semua itu. Dapat orang bajenggot, tidak suka dia. Nifak, ya, munafik. Nifak i'tiqad. Dapat orang bajenggot, celana cingkrang, pakai kurta, benci dia, tidak suka. Ini sifat kemunafikan.
nifak i'tiqad. Awil masarratu bin khifadid dini rasuli, atau dia gembira dengan direndahkannya agama Rasul. Orang yang orang yang berjenggot kemudian dihina-hina kan, dia senang. Kasihan itu. Senang dia lihat orang yang berjenggot dihina. Atau orang yang di mana? Orang yang diusir kajiannya, dibubarkan kajiannya, dia bilang, "Yes, alhamdulillah." Rasakan ngana Wahabi. Munafik. Ya, itu munafik. Merendahkan gembira dia dengan direndahkannya agama Rasul. Agama Rasul masuk syariat Rasul, masuk sunnah-sunnahnya, masuk semua itu kalau agama. Bahaya nih ikhwan. Dan sekarang itu banyak bertebaran, malah dibuatkan konten, ya. Allah musta'an. Taib, awil karahiyatul intisari dinir rasuli, atau apa? Benci dia, tidak suka dia lihat kemenangan agama Allah. Tidak suka dilihat di suatu negeri itu apa? Tersebar dakwah sunnah. Masuk juga itu. Ada di satu negeri, satu kampung tersebar dakwah sunnah, tidak suka dia. Masuk kemari lagi Wahabi ini. Masuk kemari lagi orang-orang yang bawa jenggot ini, celana cingkrang, pakai cadar. Nah, itu dia benci itu. Itu masuk dia ke munafikan. Nifak i'tiqad yang bisa mengeluarkan dari agama. Maka itu yang 6 ya. Fahadil anwa'us sittatu, maka inilah jenis yang 6. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya, ya, tempatnya di dalam neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Ini kita menghukumi perilakunya, ya. Jangan kita mentakyin orang. Saya ulang-ulang lagi nih, tidak boleh kita mentakyin orang. Misalnya antum berlagak sunnah, terus ada orang tidak suka, langsung orang cap dia, antum ini di neraka, antum nifak. Tidak bisa seperti itu. Ini kita bilang perilaku antum itu perilaku munafikan yang mengantarkan ke dalam neraka. Begitu cara kita sampaikan sama mereka. Bahaya ini perilaku seperti ini. Ya, seperti itu. Pahamin ya? Jadi jangan misalnya karena perkara ini nanti yang bahaya nih kalau salah paham antum bermudah-mudahan nanti mengkafirkan orang. Ya. Jadi ketika ada orang sampaikan begitu, misalnya tidak suka, apa ini mana bajenggot kayak kambing, misalnya, contoh begitu kan? Kalau kita jangan begitu dia bilang. Kalau pemahaman seperti itu bahaya, itu kemunafikan, mengantarkan ke dalam neraka. Adapun kita jangan kita langsung cap, kita bilang begini, antum hina anak, antum kekal di neraka. Tidak bisa begitu, jangan. Ya, ingat ikhwana, jangan ya, jangan boleh nanti antum, ya, anak yang kena nanti, anak yang ajar antum. Ya, yang jelas anak sudah sampaikan sama antum, ya, bagaimana pembagiannya. Paham ini? Taib. Kemudian amman nifaqul taib. Beliau mengatakan naudzubillahi minasyiqaqi wan nifaqi. Kita berlindung kepada Allah dari perpecahan dan kemunafikan. Wa amman nifaqul amali fa huwa khamsatu anwa'in. Adapun nifaq amali ini ada 5 jenis. Idza haddatsa kadzaba, idza haddatsa kadzaba. Taib, kadzaba sebagai apa, Gias? Jika dia berbicara dusta. Wa idza khasama fajara. Jika dia bertengkar, dia apa? Melakukan keburukan. Kalau dia bertengkar sama orang, dia melakukan perkara-perkara yang buruk. Wa idza ahada ghadara. Jika berjanji dia khianat. Jika berjanji dia mengkhianati janji. Wa idza tumina khana. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ia melanggar janjinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Taib, a'lamu sebagai apa? Kiko, sebagai khobar, dan Allah itu yang lebih mengetahui. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah sisi Allah. Kenapa? Merusak momen, ya. Taib. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.